Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada. Kali ini senang sekali bisa ketemu dengan teman-teman semuanya. Karena malam ini juga, ini malam apa siang ya? Oh, kalau lihat dari udaranya kayaknya malam. Saya kali ini lagi ketemu dan dihadiri oleh pasangan yang menurut saya, penilaian saya pribadi sih, sangat serasi sekali. Karena apa? Selain cantik dan ganteng, dan juga diimbangi dengan karirnya yang masing-masing menurut saya sangat cerah karirnya. Coro Jawa niki karirnya itu sama-sama sukses begitu. Kita sapa tamu kita pada malam hari ini yang sudah hadir di channel kita di Lilin Herla Channel. Semuanya penggemarnya yang banyak sekali, tepuk tangan yang meriah buat pasangan yang serasi. Ada Mas Dindi Kalisaka beserta Neo Sari. Dan kebetulan bukan hanya kita bertiga di sini, kebetulan kali ini di channel kita lagi dihadiri para bintang tamu juga. Bintang tamunya apa yang di luar sana banyak penonton luar biasa. Channel kita semakin ramai, semakin lama semakin ramai. Halo, assalamualaikum Mas Dindi. Waalaikumsalam. Neo, assalamualaikum. Oh, cantik sekali ya. Kayaknya malam-malam dua-duanya seger sekali. Aksesnya wajahnya, bukan badannya. Karena kalau ngomongin seger, kalau ngomongin badan, iso nyindir awakku dewa. Oh, kita bertiga seger. Oh, halo dua-duanya, kabarnya gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat semuanya. Iya, dua-duanya boleh jawab saut-sautan, boleh. Mas Dindi sendiri sehat? Alhamdulillah sehat sekali. Kayaknya Mas Dindi gak usah ditakonin ya. Kelihatan dari potongannya dari samping. Mas Dindi sehat ya? Alhamdulillah. Neo juga alhamdulillah sehat. Pada malam hari ini terima kasih sudah bisa hadir di tempat kita, di gubuk kita, di rumah kita. Luar biasa. Suatu kehormatan bisa dihadiri oleh pasangan serasi yang sangat apa ya, aku lek ngaran itu karirnya pokoknya cemerlang lah. Amin. Semoga langgeng aja. Ini tadi berangkatnya barengan apa sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri. Ketemu di jalan. Bisa aja ya. Wong nom-noman gitu ya laganya ya. Laganya kayak berangkatnya sendiri-sendiri ya. Kayak lucuan jian deh jopo. Oke teman-teman, pada malam hari ini senang bisa ngobrol dengan mereka berdua. Dan khusus hari ini saya bertemu dengan mereka karena ingin mengulik soal karir dulu kayaknya ya. Boleh. Untuk karir mereka berdua, perjuangannya seperti apa, karya sampai mencapai secemerlang ini. Mas Didi nggak ada suaranya sama sekali loh, kenapa? Habis suaranya. Kayaknya like musisi ngomongin suara nenteng nggak masuk akal. Luar biasa. Oke, karena budaya di tempat kita, budaya timur itu adalah ladies first alias wanita dulu. Boleh saya tanya-tanya ke yang boleh. Sementara cowoknya diampurin. Oke, kita awali. Saya bertanya-tanya dulu kepada yang cewek, wanita, perempuan, Waria. si wadon. No. Halo Neo Sari. Halo Mbak Lilin. Ini awet loh ayunya ya. Oh gitu ya, jangan sampai gak awet. Dari dulu sampai sekarang si ayu ya. Nanti kabur semua. Bisa nggak biar, kalau saya sih sudah kenal Neo juga sudah lumayan lama. Cuma saya sendiri juga masih banyak penasaran di balik perjuangan karirnya, mengawalinya dulu seperti apa. Selain saya juga kepengen tahu, saya yakin teman-teman juga semuanya penasaran dengan artis yang satu ini. Neo Sari bisa ceritakan karirnya awal mulanya dulu, mengawalinya dari kapan, terus gimana ceritanya sampai menjadi artis punya nama besar seperti ini. Jadi aku dari SD Mbak Lilin. Lu tokoh SD nyanyi? Dari SD kelas Iya. 2 itu udah apa ya? Udah nyanyi dibayar gitu loh Mbak Lilin. Dari SD sudah nyanyi dibayar, luar biasa. Pertama kali dulu sama orkes lokal Jombang, orkes Bareta itu. Berarti Jombang, asli Jombang ya? Asli Jombang saya. Abis itu mungkin orang-orang taunya saya kan di orkes RGS. Dulu RGS zamannya Jombang. kaset bajakan. Oh ya? Ikut Terus? mula-mulanya kan orang
banyak dikenal orang itu ikut RGS. Setelah itu merambah ke ikut Sera, ikut Nyupalapa, ikut Monata, kayak gitu-gitu sih sampai grup sekarang. Besar ya. Iya. Luar biasa. Masih ingat nggak ngawali karir waktu itu SD itu kira-kira tahun berapa itu? Tahun 2000 berapa ya? 2004 apa 2002 ya, itu kelas 2 SD pokoknya waktu itu. Kelas 2 SD sudah pintar cari uang ya. Itu SD loh teman-teman. Danio saiki, waduh, pasti luar biasa. Itu awalnya mengawali nyanyi dari langsung ikut grup-grup apa langsung ikut sendiri ditawarin atau melalui festival lomba-lomba nyanyi gitu zaman dulu? Kalau awalnya sih pasti kalau dulu lomba karaoke kayak gitu lah. Menang nggak dulu? Menang dong. Wih, kalau zaman dulu, kalau zaman sekarang hadiahnya kan fantastis ya. Coba kalau di zaman dulu di tahun-tahun itu hadiahnya apa? Apa ya? Pokoknya dapat piala sama piagam aja udah seneng ya. Luar biasa. Terus gimana terus? Ya itu sih kayak gitu, ikut-ikut lomba tingkat kecamatan sampai umum kayak gitu. Habis itu terus sering-sering diajak latihan sama aku kebetulan punya tetangga musisi, sering diajak latihan orkesnya gitu. Terus banyak kenal banyak kenal dari situ, banyak kenal orang, terus banyak job masuk kayak gitu sih langsung awalnya gitu. Kalau zaman kecil dulu kalau dapat bayaran gitu buat apa uangnya? Dulu sih nggak mikir bayaran ya, orang tua yang bawa. Berarti dia berasal dari penyanyi anak-anak. Iya. Dulu lagunya anak-anak nggak? Enggak. Langsung lagu dewasa. Oh, kirain lagu Balonku Ada 5 dulu. Enggak. Kan masih kelas SD atau masih SD loh. Iya. Lagunya langsung lagu dewasa. Yo koploan ngono kayak. Dulu sih masih dangdut-dangdut kayak lagunya Bunda Rita, kayak Bunda Elvi kan kayak gitu. Kalau sekarang kan lagu-lagu Jawa banyak ya. Gitu. Tapi dari dulu sudah zaman koplo sudah itu berarti. Sebelum koplo sudah masuk ya? Iya, terus habis itu awal-awal tahu koplo ya orkes Avita apa ya dulu. Sebelum koplo berarti orang lawas sih gitu. Aduh. Enggak ya. Tapi berarti karirnya luar biasa loh, awet loh. Karena apa? Karena biasanya jangankan yang di Jawa Timur yang kelas nasional aja kadang kalau ada penyanyi cilik itu gedenya sudah nggak mau nyanyi. Ini sampai sekarang masih eksis, luar biasa. Tepuk tangan buat Neo Sari. Cantiknya awet, karirnya awet, luar biasa. Badannya juga awet. Awet apa itu? Awet seger. Mbaknya ngomong seger ngelihat saya. Kan saya rumongso juga. Oke, sementara Mas Didi dianggurin dulu ya. Oh gitu ceritanya ya. Jadi mengawali dari lomba-lomba, terus dapat juara, akhirnya dari mulut ke mulut. Iya benar. Istilahnya cari wong Jawa itu ketok tular gitu. Iya, terus akhirnya ketok tular. Oh, nak penyanyi iki ayu cilik suaranya enak gitu mungkin ya. Kayak gitu sih. Mengawali karirnya gitu dulu. Sempet sih tahun 2008 Mbak Lilin ikutan waktu itu ajang di Indosiar Stardut. Oh iya, Stardut ya, zaman dulu ada ya. Itu aku SMP kelas 1 apa kalau nggak kelas 2 itu Stardut, tapi nggak sampai, cuman sampai 30 besar aja. Teman-teman, Neo Sari ini ternyata salah satu finalis dari Stardut. Sampai ke berapa besar waktu itu? 30 besar. 30 besar, luar biasa sekali. Berarti julukannya Neo Sari Stardut. Yang nyebut itu cuma Om Bams. Gitu ya. Yang lain enggak. Tapi ya sebuah perjalanan ya, apapun ya, itu ya Stardut ya, apapun itu yang penting kan sampai menghantarkan jenengan sampai ke titik yang luar biasa ya. Tepuk tangan teman-teman buat artis cantik kita. Terima kasih. Sementara setelah tanya-tanya denganmu, sementara kau kuinggirkan dulu lalu aku menanya sama. Karena apa? Karena pasangan ini kebetulan sekali, nggak tahu kenapa katanya nggak janjian, berangkatnya nggak janjian, tapi kok kaosnya kembaran. Boleh nanti kita tanya-tanya lebih lanjut ya. Oke, habis ke Neo Sari, saya langsung ke Mas Dindi Kalisaka. Luar biasa, Mas Dindi ini wajahnya sering terpampang di TV nasional loh.
Salah satunya acara di stasiun TV yang sangat meletup-letup itu. Banyak sekali fansnya acara itu. Mas Dindi, selamat malam, senang Selamat malam. ketemu langsung dengan Mas Dindi dengan posisi yang berbeda. Karena Mas Dindi ini terkenalnya dulu kalau nggak salah itu setaunya orang-orang mungkin banyak karena yang ngelihat yang gondrong rambutnya. Iya, dulu gondrong. Kenapa sekarang kok potongannya dicepak dan berubah menjadi imut-imut seperti ini? Karena baru sampo. Kalau gondrong baru sampo ya. Bisa aja. Oke, inilah Mas Dindi Kalisaka, dan kali ini bukan hanya Anda, tapi saya juga ingin mengupas tuntas awal karirnya Mas Dindi Kalisaka itu seperti apa. Mas Dindi, boleh saya tanya-tanya ya? Oke. Mas Dindi sendiri ini mengawali karirnya tahun berapa dan perjalanan awalnya seperti apa? Coba diceritakan. Awal main gitar tahun 2004 waktu itu, masih SMP. Waduh. Masih SMP. Kayaknya ini boleh dibilang kedua pasangan ini pasangan belia ya. Memulai karir dari belia ya. Terus Masih berapa tuh? 14 tahun kalau nggak salah itu. Iyalah. Masih 14 kecil tahun. itu. Terus gimana ya? Awalnya dulu main gitar siapa yang ngajarin, Mas? Oh, dulu otodidak. Otodidak Belajarnya aja. otodidak. Enggak ya. pakai kursus-kursus gitu. Nggak ada, karena dulu kan di kampung kan. Nggak ada kayak gitu. Oh, Belum iya, ada internet. Di kampung ya, Di ngaku ya. kampung. Berarti orang kampung dong. Orang Madiun saya. Oh. Aslinya. Kampungnya Madiun ya. Iya. Tapi Madiun Jombang nggak jauh kok ya. Enggak. Tapi ketemunya nggak di Madiun, nggak di Jombang. Jangan dibongkar sekarang sayangku. Bongkarnya nanti aja. Oke Mas Didi, berarti SMP mengawali karirnya gitar dengan otodidak. Terus mengawalinya pertama sampai menjadi punya nama besar seperti ini. Gimana ceritanya? Tuh, setelah lulus sekolah SMA, Mm-mm. saya merantau ke Surabaya. waktu Merantau itu. ke Surabaya. Iya, merantau. Masih kecil itu merantau ke Surabaya. Masih kecil. Oh iya iya. Tuh nggak punya saudara, nggak punya, Kasian teman nggak banget. punya. Terus. Terus waktu itu mengawali dari kafe ke kafe. Oh awalnya. dari kafe-kafe Surabaya ya, Kafe banyak Surabaya, ya. awal. Terus? Terus kemudian Kenapa manggung. Mas dulu kok ngawalinya dari kafe ke kafe? Kenapa nggak langsung ikut teman-teman dari panggung ke panggung gitu? Karena waktu itu belum ada yang kenal sebenarnya. Oh, belum, gitu. belum banyak relasi kan, belum banyak teman. Oh, Jadinya buat belajarnya dari situ. belajar dari lagu-lagu kafe-kafe dari gitu ya. kafe-kafe. Terus akhirnya suatu ketika manggung sama Mas Oni. Mas Oni. Yang belum tahu Mas Kayaknya- Oni adiknya Mbak Lilin. Halo Mas Oni. Nanti Mas Oni, kalau memang Mas Oni itu teman baiknya Mas Dindi, kayaknya teman seperjuangan, dan banyak yang bilang mereka dulu loh ya, bukan sekarang, kembar ya. Nanti boleh kapan-kapan kita ketemukan ya Mas Oni. Terus dari kafe ke kafe, terus sempat ke panggung ketemu Mas Oni Ketemu Mas Antono, Oni, ya. lalu Terus waktu ketika diajakin waktu itu orkesnya Mbak Lilin yang main, orkes Herlina Musik waktu itu. oh iya ya, saya Gitar tahu duanya. Herlina Musik itu ya. Iya. Yang dulu banget tuh. Entah masih inget apa enggak ya pemirsa? Kayaknya insya Allah teman-teman pasti ingat. Ada Herlina Musik, di sana ada Mas Oni, dan kebetulan memang salah satunya ada Mas Dindi. Ya 10 tahun yang lalu lah. 10 tahun yang lalu? 10 tahun yang lalu. 10 tahun apa lebih ya? 10 tahunan lah ya? 10 tahunan. Oh, iya. Terus 10 tahun yang lalu. ketemu dengan Mas Oni, lalu diajak gabung Diajak ke Herlina Musik. Musik. Nah, itu awal karir saya di situ. Terus banyak yang kenal, banyak relasi. Luar Akhirnya biasa. mulai diajak. Ya saya berterima kasih banyak buat Mbak Oni. Mbak Oni. Pak Oni, Mas Oni. catet ya. Mas Oni juga Mbak Lili. Tapi banyak loh teman-teman tuh kalau ngelihat Mas Oni tuh memanggilnya Mbak. Nggak Iya. tahu kenapa. Katanya sih, wah Cahaya lo mirip Mbak gitu. Iya. Lo Ibuan Mbak. ya? Iya. Mas Oni kayaknya temanya ini ngomongin dia. terus Mas Dindi terus gimana? Terus setelah itu Hmm. saya gabung sama Orkes Jombang. Orkes Jombang setelah dari Herlina Setelah Musik. dari Herlina Musik gabung ke dengan- Sonata. waktu itu. Wow. Sonata, ternyata Mas Waktu Dindi ini itu. salah satu personilnya Sonata Jombang, Alumni. grup besar. Alumni. terus Mas, terus. Terus
Terus setelah Tahun berapa itu yang waktu gabung tahun Sonata? 2013. 2013 di Sonata Iya. ya. Sampai 2014. Oh, 1 tahun aja ya? Cuma 1 tahun. Oh iya. Setelah itu ada tawaran ke Jakarta waktu itu. Nah, itu juga saya perlu tahu. Mas Dindi ini kan banyak teman-teman juga sudah sering lihat di stasiun TV ternama Indonesia yang wajahnya selalu ada di acara TV tersebut. Itu saya juga pengen tahu, setelah tahu karirnya Mas Dindi, saya juga pengen tahu awalnya di Indosiar itu berarti dari Sonata, terus dapat tawaran ke Indosiar gitu. Ke Indosiar. Waktu itu kebetulan yang main gitar itu ada suatu problem. Oh, ada masalah Ada gitu masalah. ya. Terus saya menggantikan posisinya. Luar biasa loh, padahal kalau nggak salah di band, halo di band. Mas Adi, ini personilnya saya culik nih satu nih ya. Nanti boleh, nanti di band semua musisinya personilnya dibawa ke sini boleh. Padahal di band itu posisinya stay-nya kan di Jakarta, sedangkan Mas Dindi sendiri kan di Surabaya ya. Di Surabaya waktu itu. Tapi kalau yang rezeki nggak kemana ya? Itu tawaran awalnya seperti apa tuh Mas? Pertemuannya maksudnya dengan di band gimana itu dulu? Kok sampai ada penawaran seperti itu? Sebenarnya udah kenal lama sih sama terutama Dian Bro sama Mas Adi waktu Ayo itu. Mas Dian. Salam buat teman-teman di band yang di sana ya. Terus ketika ada pergantian pemain itu akhirnya saya diajak waktu itu. iya, rezeki ya. Alhamdulillah. Iya. Ya, saya banyak belajar juga dari situ. Mas itu waktu habis ditawarin Mas Dini langsung terbang ke Jakarta. Iya, langsung. Nggak stay di Jawa Timur lagi waktu itu. Udah enggak waktu itu. Udah tinggal di Jakarta. Berarti waktu ditawarin tuh tahun berapa Mas? Tahun 2014 akhir. 2014 akhir, ya. Bulan November. Seneng ya waktu itu ya. Iya. Karena kan bisa langsung tampil sambil belajar ya Iya, kan. betul. Di stasiun TV yang pengalamannya waktu itu juga belum pernah kan waktu itu ya? Belum pernah saya. Di TV besar seperti itu. Oh, sebelumnya pernah. Sebelumnya pernah dulu waktu di Sonata. Waktu naik-naiknya dulu yang waktu joget Cesar. Oh iya. dulu sempet Sama diundang Sonata juga, itu. ya. Berarti karirnya Mas Didi ini luar biasa sekali loh. Meskipun usianya masih terbilang muda, tapi saya melihatnya kesempatan-kesempatan bagus tuh selalu didapat oleh Mas Dindi. Amin. Luar biasa. Berarti perjalanannya berkah barokah Mas. Amin. Mudah-mudahan Insya gitu Allah. ya seterusnya ya. Iya, amin. Iya. Tapi kenapa Mas kok jenggotnya dipanjangkan? Apa ngerasa nggak enak gitu, muda terus ya? Kenapa? Apa itu kunci kesuksesannya Mas jadi sekarang? Ini jimatnya ini. Enggak. Gitu ya. kalau dipoto kayak Samson. Buat mengingat umur sebenarnya. Oh gitu ya. Berarti perjalanannya setelah dari Sonata sendiri, dari Herlina dari Sonata, terus sampai ditawarin di band untuk gabung. Tapi sampai sekarang masih gabung ya Mas dengan di band ya? Sekarang ini cuti saya. Oh gitu sementara ya. Iya. Mungkin karena mereka kan saya bilang masih pengantin baru kayaknya ya, jadi sibuk dengan aktivitas yang sekarang mungkin begitu ya. Oke, begitu ceritanya Mas Dindi. Mas Dindi keluh kesahnya selama perjalanan dari kafe ke kafe, dari panggung ke panggung, sampai akhirnya di stasiun TV cukup dikenal orang sampai saat ini. Keluh kesah yang paling nggak enak atau paling menyedihkan, kira-kira Mas Dindi sebagai musisi apa? Paling menyedihkan itu nggak bisa bayar kos waktu itu. Pernah itu? Pernah Bang? itu. Katanya main terus, kok nggak bisa bayar kos? Dulu banget tapi. Oh dulu banget. Dulu banget. Oh kosnya harga berapa Mas kos sampai? 75.000. 75.000 nggak bisa bayar. Nggak bisa bayar 3 bulan waktu itu. 75 kali 3 lumayan ya. Aku aja nggak tahu. Baru sekarang ya tahu ya. Untung lo aku tukang korel berarti. Jadi sampean bisa tahu ya sekarang. Masa sih Mas? Iya, 75.000 udah nggak punya uang kan. Terus Akhirnya itu baju-baju saya tinggal situ semua. di tempat kos tadi. Ya, terus saya kabur. Ibu kos. Maaf ya. Ini banyak yang nonton deh. Jangan-jangan ibu kos zaman Iya, zaman aku nonton deh. Ya maaf ya. Ibu kos sudah dibayar belum sekarang? Oh gitu sampai ngalamin kayak gitu. Iya ya? dulu.
Tapi akhirnya baju-baju ditinggal, nggak dicariin nama Bu Kosnya. Nggak dicariin. Luar biasa baik Ibu Kosnya ya. Tapi alhamdulillah masa-masa sulit itu sudah berlalu ya. Hanya itu yang kira-kira yang nggak pernah lupa keluh kesahnya. Apa ada lagi? Kayaknya itu aja Yang sih. paling berat itu Yang ya. paling berat sih. Kalau penyanyi kan setahu saya ya mungkin hampir mirip juga. Colek-colek, nggak digaji. Iya. Ya, keluh kesahnya seperti itu. Iya mungkin. benar. Tapi kalau dari mukanya sih Neo ini nggak perlu ditanya karena kayaknya mentalnya sudah mental preman, jadi it's okay ya. Iya, benar. Hidup berjalan terus ya, nggak boleh trauma. Iya. Dan kalau ada utang kos juga. Luar biasa loh. Seorang Mas Dindi Kalisaka pernah mengalami sampai tidak Masa-masa sulit. bayar kos waktu itu pada masa-masa sulit. 3 bulan dan sampai barang-barangnya ditinggal. Tapi akhirnya alhamdulillah karirnya bisa secemerlang ini. Berarti teman-teman di sana yang mungkin mengalami hal-hal yang kurang mengenakan mungkin ya, Iya. tetap semangat. Tetap semangat terus. Karena nasib ke depan kita tidak pernah tahu. Oke? Oke. Itu soal karir. Kalau soal berdua ini, kalau saya boleh mengorek keterangan kan sama-sama satunya artis ternama, satunya musisi ternama. Itu dulu ketemunya kapan, di mana, boleh dijelaskan? Awal perkenalan pasangan serasi ini. Ini dia mantan pacarnya dia, ini mantan pacarnya dia. Boleh jawab, siapa yang mau jawab dulu? Apa mau dijawab barengan? Jadi suara 1, 2 gimana? Gimana? Ayo. Pengen tahu, pasti teman-teman pengen tahu kan? Mas Dindi Kalisaka sama Mbak Neo ini kok bisa jadian gitu, maksudnya jadi pasangan yang serasi menurut saya. Itu gimana ceritanya? Sebenarnya kenal sih udah lama ya. Dulu tahunya Mas Dindi ya di Herina Musik. Lama nggak pernah tahu, ketemu lagi di Sonata waktu itu. Oh, gitu. Iya di Sonata itu ya saya hello loh. Ini Mas Dindi dulu kan yang di